Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa pada ibadah online hari Minggu pada hari ini. Mari kita mau mulai peribadahan kita. Sebelum kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan setiap kami Tuhan di ibadah online. Biar kiranya Tuhan Kau yang boleh memberkati peribadahan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, tetap Tuhan yang boleh berikan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, sukacita-Mu yang baru atas setiap kami Bapa. Karena kami siap memuji, kami siap memuliakan. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman
keagungan mau percaya Tuhan, satu hati kami nyatakan kerajaanmu, kerajaanmu kekal selamanya. Mari katakan oh haleluya Tuhan. Engkau raja atas dunia yang menghancurkan
Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kembali lagi kita bertemu di ibadah online pagi hari ini. Hari ini giliran saya untuk membawakan firman Tuhan. Saya mau nanya gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Pasti sudah bosan ya di rumah. Udah ada pada yang enak-enak, kemarin anak sekolah minggu bilang sudah berjamur di rumah katanya. Saya per tanggal 16 April, sehari sebelum mungkin ini ditayangkan Saudara ya, itu saya sudah resmi 1 bulan bekerja di rumah Bapak Ibu. Sungguh membosankan Bapak Ibu ya. Saya rasa ini puncak-puncaknya kebosanan kita, puncak-puncaknya kejenuhan kita. Itu juga mungkin kita sudah mulai merasakan dampaknya mungkin pada ekonomi kita, pada keluarga kita gitu ya. Mungkin kita sudah mulai merasa stres, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang merasa stres. Dan saya yakin ini satu hal yang pasti kita semua lakukan, bahwa sudah mungkin banyak keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita gitu ya. Karena itu izinkan pagi hari ini saya mau membawakan firman Tuhan yang saya beri judul adalah This Storm Shall Pass, atau yang bahasa Ibrani-nya adalah badai pasti berlalu gitu ya. Mungkin sebuah firman yang simpel Bapak Ibu, tapi saya harapkan Bapak Ibu boleh renungkan gitu ya. Ini boleh menjadi kekuatan untuk kita menjalani khususnya hari-hari ini gitu ya. Kita mau buka ayat kita yang pertama, itu di Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Saya bacakan Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Judulnya bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang bersabar dan teguhkan hatimu. Jadi bagi Bapak Ibu sudah mulai bosan, firman hari ini sabar dan teguhkan hatimu. Nah, saat seperti judul firman hari ini, badai pasti berlalu, saya mau bagi menjadi 3 fase, gitu ya. Saat badai itu pertama kali datang, saat badai datang. Yang kedua adalah saat kita ada di tengah badai. Dan yang ketiga itu adalah saat badai sudah berlalu, Bapak Ibu. Yang pertama kita mau bahas tentang saat badai datang. Saudara tahu semua pasti bahwa hidup ini sering diibaratkan dengan musim, gitu ya. Ada puji-pujian juga yang mengatakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Atau ada lagu yang lain, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Nah, saya rasa semua orang dewasa tahu bahwa tidak selamanya hidup itu penuh dengan masalah. Amin ya saudara ya. Tapi bahwa tidak selamanya juga hidup itu selalu penuh dengan sukacita. Karena itu maka diibaratkan bahwa semua hal itu ada musimnya. Kalau pengkhotbah bilang semua ada waktunya. Nah, tentu baik musim yang enak atau musim yang kurang enak, kita semua tahu bahwa Tuhan itu tetap baik dan Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Tapi kecenderungan manusia adalah saat kita lagi mengalami musim yang kurang enak. Artinya musim yang penuh dengan masalah, musim yang penuh dengan badai, penuh dengan persoalan hidup. Kecenderungan manusia adalah seringkali kita lupa bahwa kita pun sebelumnya pernah mengalami yang namanya musim-musim kebaikan Tuhan. Ya, ada kalanya mungkin saat kita sakit, kita lupa bahwa kita ini sebenarnya pernah sehat. Dan kita kadang-kadang nggak bersyukur saat kita sehat, gitu ya. Kadang saat kita bokeh, saudara, kecenderungan kita adalah, ih Tuhan kenapa gue selalu bokeh gitu ya. Tapi kita nggak pernah ingat, kadang-kadang kita lupa bahwa kadang-kadang Tuhan juga memberkati kita, bahkan sampai berlimpah-limpah, saudara. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, saudara, saat badai datang, firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 9 tadi, saudara, di ayat 9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan kita hanya bersungut-sungut, saudara.
Jangan kita berkeluh kesah seakan-akan kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Bukan berarti kita tidak bisa berkeluh kesah. Bukan berarti kita tidak bisa mengeluh. Firman Tuhan di Mazmur 32 ayat 3 dikatakan bahwa seorang Raja Daud pun pernah berkeluh kesah, saudara. Di ayat itu dikatakan bahwa dia berkeluh kesah dalam doanya sampai tulangnya menjadi lesu. Wah, bisa bayangin. Berarti seberapa banyak dan seberapa sering si Daud berkeluh kesah kepada Tuhan, saudara. Tapi pesan saya pagi hari ini saya mau katakan bahwa berkeluh kesahlah, bersungut-sungutlah sama Tuhan, saudara. Tapi sebagai orang yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Wah, keluh kesah seperti apa tuh, Vel? Keluh kesah seperti orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, yang namanya berkeluh kesah itu adalah kita menyatakan kesukaran kita, gitu ya. Kita menyatakan betapa sulitnya keadaan kita saat ini, gitu ya. Betapa sukarnya kita menjalani permasalahan kita saat ini, gitu ya. Tapi saya mau katakan, janganlah engkau berkeluh kesah seperti Yudas 1 ayat 6, saudara. Yudas 1 ayat 16, Bapak Ibu Saudara. Kita bacakan di Yudas 1 ayat 16 bahwa mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan, saudara. Nah, janganlah berkeluh kesah seperti Yudas 1 ayat 16, saudara. Anda bukan menggerutu dan Anda bukan mengeluh. Dalam terjemahan King James Version itu dikatakan sebagai complainers. Artinya keluh kesahmu itu hanya mengkomplain tentang Tuhan. Engkau menyalahkan Tuhan, gitu ya. Yang penting dalam keluh kesah kita adalah kita menaikkannya itu dalam bentuk doa, saudara. Kalau Anda cuma berkeluh kesah tapi Anda tidak berdoa, Anda berkeluh kesah tapi Anda tidak menyiapkan waktu untuk Tuhan, Anda berkeluh kesah tapi mulut Anda tidak memuji Tuhan, itulah yang Yudas 1 ayat 16 katakan bahwa Anda adalah penggerutu, saudara. Ya, jadi di masa-masa seperti ini tentu Anda sudah sering dengar, ya, baik dalam ibadah online kita, mungkin Anda menonton hamba-hamba Tuhan yang lain, gitu ya. Ini adalah masa-masa di mana kita bisa kesempatan untuk kita boleh membangun mesbah keluarga, Bapak Ibu, gitu ya. Saya yakin hidup tidak menjadi semakin mudah. Tanpa COVID pun hidup tidak semakin mudah, ditambah dengan permasalahan ini. Ini membuat kita semakin membutuhkan Tuhan, saudara. Nah, jadi mungkin para bapak-bapak, Anda bisa mulai buat waktu mesbah keluarga bersama istri dan anak-anakmu, gitu ya. Mulai buat waktu untuk membaca firman dan berdoa. Saya yakin kita semua sekarang punya banyak waktu lebih untuk bersama dengan keluarga, gitu ya. Jangan hanya sekedar berlalu, tapi mari kita bangun mesbah keluarga kita lebih kokoh di hadapan Tuhan. Para anak-anak muda yang mungkin Anda tinggal sendiri di sini, gitu ya. Make sure bahwa kualitas doa kita itu tetap dipertahankan, ya, bahkan harus semakin baik. Kecenderungan yang saya alami juga adalah kita terlalu santai, Bapak Ibu, ya, di masa-masa seperti ini, karena kita merasa kita ada di rumah setiap waktu, ya kita merasa oh ya sudah, akan ada waktu kok, tenang aja, nanti pasti saya lakukan. Yang ujung-ujungnya nyata kita tidak lakukan, gitu. Mari di masa-masa ini menjadi kesempatan, mungkin banyak masalah yang kita hadapi saat ini, berkeluh kesahlah pada Tuhan, ya, tapi sebagai orang-orang yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, ya, berkeluh kesahlah dalam doamu, dalam pujianmu, dalam waktu-waktu saat teduhmu. Itu adalah masa saat badai datang. Yang kedua itu adalah masa-masa di tengah badai, yaitu adalah saat ini, hari ini di mana Anda sedang menonton ini. Saya yakin kita sekarang ada di tengah badai, saudara, ya. Ini masa-masa yang paling sukar, masa-masa yang paling tidak nyaman, bahkan masa-masa yang membuat kadang kita stres, membuat kita bingung kita harus berbuat apa. Mungkin keadaan kita sekarang terdesak, gitu ya. Tapi satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa semua orang pun mengalami hal yang sama dengan kita saat ini, saudara. Tidak hanya Anda, tidak hanya saya, ya. Di luar masalah COVID-19 pun, semua orang pasti pernah mengalami badai. Baik saat ini sedang mengalami, atau mungkin dia sudah pernah mengalami badai, saudara. Karena itu jangan sedih, ya. Jangan takut, terlebih jangan mengasihani dirimu, gitu. Karena banyak orang alami hal yang lebih berat dari saudara,
ya. Masalah hidup saya mungkin lebih berat dari saudara, masalah hidup saudara mungkin lebih berat dari saya, gitu. Semua orang mengalami hal yang sama, saudara. Jadi jangan suka mengasihani diri, menganggap bahwa masalah kita saat ini, badai kita saat ini adalah yang paling besar dan yang paling berat, gitu. Lah lalu pesannya apa saat kita ada di tengah badai? Tentu Anda pasti punya yang teman, kenalan, atau mungkin keluarga ya, yang seperti ini. Dia mungkin makannya sama dengan kita, ya. Jumlah makannya sama, waktu makannya sama. Dia makan nasi yang sama sepertinya. Berasnya sama, air putihnya sama. Mungkin dia belanja di pasar yang sama dengan kita gitu ya. Tapi dia makan, saya makan. Tapi kenapa saya makin gendut, dia nggak makin gendut ya saudara? Ada nggak teman mungkin kenalan Anda yang seperti itu ya? Kita makan malam nasi kebanyakan kita jadi gendut. Minum air dikit gendut. Nafas aja gendut mungkin saudara ya. Tapi ada orang di sana makannya sampai banyak banget ya, nasinya mungkin nambah. Kok dia nggak gendut-gendut ya, tetap kurus gitu ya. Atau mungkin ada contoh lain, kita mungkin punya teman sekolah atau teman kuliah, lulusannya sama ya. Mungkin nilai kita sewaktu kita sama-sama belajar, nilainya sama bagus mungkin ya, atau sama-sama jelek, nggak ngerti juga gitu ya. Kita mulai kerja di waktu yang sama, gaji kita mungkin nggak jauh-jauh beda, tapi dalam waktu misalnya 5 tahun, mungkin dia sudah mulai menyicil rumah atau ngontrak rumah, mungkin kita baru punya kendaraan gitu ya. Kadang-kadang ada hal seperti itu saudara. Nah, khususnya dalam hal COVID seperti ini saudara ya, masa-masa seperti ini di tengah badai ya, semua sama badainya saudara. Jika Anda mengalami masalah ekonomi karena COVID, nggak hanya Anda, saya yakin di luar sana itu banyak yang mengalami. Anda mungkin mengalami masalah kesehatan, nggak cuman Anda, di luar pun pasti mengalami hal yang sama gitu ya. Tapi yang terpenting adalah apa yang terjadi saat badai ini sudah berlalu. Mungkin ada yang semakin tangguh, ada yang semakin bijak, ada yang setelah ini, wah hidup dia tuh penuh dengan ucapan syukur, saudara. Tapi di satu sisi mungkin ada yang semakin terpuruk, ada yang semakin stres, ada yang semakin menyalahkan Tuhan, bahkan yang paling parah meninggalkan Tuhan, saudara. Badainya boleh sama, tapi hasilnya berbeda, gitu ya. Saudara, saya baca cari-cari info di Google, ya. Saat kita bicara badai, saya ambil contoh, itu badai sebenarnya mungkin banyak, tapi saya ambil contoh itu adalah tornado, saudara. Atau bahasa kerennya twister, gitu ya. Yang juga mungkin sekarang lagi terjadi di Amerika Serikat, gitu ya. Saat tornado itu datang, itu kan menghancurkan banyak rumah, tergantung dari kekuatannya, gitu. Dan saya cari banyak data, ya, dari sumber-sumber terpercaya, gitu. Dan salah satunya adalah National Geographic. Anda tahu tidak kemana arah angin itu berjalan? Arah angin di tengah tornado itu, ya. Saya cari info bahwa angin di dalam badai itu bergeraknya ke atas, saudara, ya. Karena itu dia sifatnya menghisap. Saat dia lewat, dia menghisap mungkin mobil, rumah, pohon, ya. Wah, itu sampai terlempar kemana-mana gitu. Karena sifatnya menghisap dan arah angin di dalam badai itu adalah naik ke atas. Jadi, saudara, saat kita ada di tengah badai, khususnya hari ini, ya, kita di tengah badai, itu harusnya membuat kita semakin naik, bukan semakin turun. Meskipun 9 dari 10 kasus, saudara, badai itu terjadi karena kita juga nggak mau mengalami badai. Terpaksa, saudara, ya. Mungkin kita mengalami hal-hal yang, aduh sebenarnya saya nggak mau, saya sudah berjaga-jaga supaya saya tidak mengalami hal itu. Tapi itu terjadi juga, gitu ya. Ya terpaksa, tapi mau Anda terpaksa kayak mau itu benar karena kesalahan kita atau memang ada Tuhan izinkan, intinya semua badai itu harusnya membuat kita semakin naik, saudara. Jangan sampai, saudara, kita udah capek-capek mengalami badai, kita sudah bersusah payah untuk tetap bertahan, kita sudah banting tulang supaya kita hidupnya tetap jalan normal. Mungkin ada yang punya cicilan, pengeluaran-pengeluaran, kita udah bersusah payah semuanya ya. Semua kesulitan, semua ketidaknyamanan, semua kesukaran kita lewatin gitu ya. Tapi pada akhirnya, orang lain bisa tampil lebih dari pemenang. Di satu sisi, kita malah bisa lebih tampil dari orang yang kalah, saudara, gitu ya. Semua itu ditentukan dari respon kita saat ada di tengah badai, yaitu hari ini, saudara. Anda tentu tidak mau, Anda sudah alami hal yang capek. Semua orang alami hal-hal yang tidak enak saat ini, saudara. Tapi yang terpenting adalah akhirnya, apakah Anda tampil lebih dari pemenang?
atau Anda malah semakin terpuruk gitu ya. Semua, ingat sekali lagi, ditentukan dari keputusan Anda hari ini saat kita di tengah badai. Apa kita mungkin cuma mau bersantai saja, melewati hari demi hari, ya sudah, pokoknya begini aja, yang penting saya nggak sakit, saya masih bisa hidup. Atau mungkin Anda cuma memikirkan gimana hidup gue biar tetap lanjut. Gimana memikirkan saya, keluarga saya, pokoknya saya terus. Atau Anda tetap mau pertahankan doa-doamu. Anda tetap taat melakukan firman Tuhan, ya. Anda tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, saya sadari bahwa satu hal saat kita ada di dalam rumah terus, khususnya udah hampir 1 bulan ini, kita menjadi lebih sensitif, saudara, karena kita bertemu orang-orang yang itu-itu saja, ya. Itu sendiri bagi saya adalah sebuah tantangan untuk menjadi taat dalam kasih, khususnya kasih dalam sesama, ya. Kita jadi lebih sensitif, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara mengalami hal yang sama atau juga, gitu ya. Saat orang lain salah ngomong sedikit, kita jadi lebih sensitif. Itu adalah tantangan tersendiri saat kita ada di rumah, yaitu adalah tetap mempertahankan kasih Tuhan kepada sesama, gitu ya. Bagaimana dengan pemberian Anda, ya? Tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita tahu di sana banyak orang membutuhkan, gitu ya. Saudara, jadi banyak yang bisa kita lakukan saat kita ada di tengah badai, gitu ya. Ini adalah masa-masa krusial, saudara. Inilah masa-masa yang menentukan respon kita, keputusan kita menentukan apa jadinya kita nanti setelah badai ini berlalu. Kita mau buka Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Ulangan 28 ayat ke-13, saya yakin firman Tuhan ini sudah sering sekali dibaca, tapi biar kita mau baca bersama-sama, ya Bapak Ibu. Mari kita mau baca bersama-sama, kita imani bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan janjikan kita bukan untuk menjadi ekor, saudara. Badai ini Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor saat kita melakukan perintah Tuhan dengan setia, saudara. Ya, itulah yang harus Anda lakukan di tengah badai. Ini, saat ini, sekarang yang bisa Anda lakukan. Lalu yang terakhir itu adalah setelah badai berlalu. Tentu selain tadi firman bilang, kita harus membuat kita semakin naik. Saya rindukan, ya saudara, bahwa pastikan badai ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Oh, ini badai ini sudah terlalu membuat energi hidup kita termakan banyak, saudara. Jangan sampai saat ini berlalu, itu berlalu dengan sia-sia dan tidak menghasilkan apapun, gitu ya. Kita mau buka ayatnya di Matius 8. Kita baca satu perikop singkat saja, 23-27. Matius 8 ayat 23-27 itu berjudul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27 perhatikan saudara, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, saat Tuhan bertindak, saya mau katakan kita akan terheran-heran saat badai ini berlalu, saudara. Kita akan terheran-heran bagaimana kita bisa bertahan melewati semua ini. Kita akan terheran-heran dengan bagaimana Tuhan menolong kita di saat kita sudah tidak punya solusi, di saat kita terpepet, tidak ada orang yang membantu, tidak ada orang yang peduli. Tapi di situ Tuhan bekerja dan kita akan terheran-heran, saudara. Mungkin saat Tuhan bekerja kita nggak bisa melihat gitu, saudara. Tapi biasanya pada akhirnya saat kita flashback kita akan wah gitu ya, kok Tuhan bisa gitu ya. Nah, kita akan dibuat terheran-heran, saudara. Saya rindu, saudara, mungkin masa-masa ini 1 bulan kita sudah ibadah online. Kita harapkan sesegera mungkin kita bisa bertemu, saudara ya. Kita bisa berjumpa lagi, beribadah bersama, muka dengan muka. Dan saya rindukan saat kita boleh bertemu lagi, saudara,
akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang keluar dari hidup saudara gitu ya. Bagaimana Tuhan menolong Anda, Tuhan menolong keluarga Anda, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Wah, itu boleh Anda ceritakan dan kita boleh ya tadi terheran-heran saudara, bahwa Tuhan itu sedang bertindak bagi setiap kita. Ingat, Dia bukan Allah yang tertidur, dan rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan. Semua ini terjadi dalam sepengetahuan Tuhan, saudara. Dan saat ini semua berlalu, bersiaplah untuk Anda menjadi terheran-heran akan perbuatan tangan Tuhan. Ya, seperti Yakobus tadi bilang, saudara, bersabar dan teguhkan hatimu. Ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ada saatnya kita bisa berkeluh kesah, tapi berkeluh kesahlah pada Tuhan dalam doamu sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ya, lalu badai ini harusnya membuat kita semakin naik, saudara. Ya, hasilnya kita semakin naik atau semakin turun itu ditentukan dari respon Anda saat ini, saat kita ada di tengah badai. Ya, dan saat semua ini berlalu, saudara, nggak hanya badai COVID, dalam ke depan kita akan alami banyak badai juga. Dalam badai-badai itu, saat semua badai berlalu, kita akan dibuat terheran-heran oleh perbuatan tangan Tuhan, saudara. Karena itu, tetap kuat dalam Tuhan, tidak hanya melewati ibadah online ini, tapi setiap hari selalu ada persekutuan kita dengan Tuhan. Masa-masa kita boleh curhat, masa-masa kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, itu kerinduan kita, sehingga saat kita boleh kembali berjalan aktivitas normal kembali, kita semakin kuat di dalam kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kiranya Anda semua diberkati dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Apa niscaya di saat badai mungkin menerpa Tuhan, kami tidak takut karena kami punya Engkau sebagai Tuhan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melewati badai persoalan hidup ini, sehingga kami keluar pasti lebih dari kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengatakan Engkau berisai Yesus. Mungkin banyak badai permasalahan yang datang ke dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa, Bapak, tapi kami yakini ada tangan Tuhan yang sedang menolong kami, bahwa ada mata Tuhan yang tertuju kepada kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami masing-masing di rumah. Kami tahu Tuhan, mungkin kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kasih setia Tuhan
bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, itu sedang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman-Mu yang sudah ditabur pada pagi hari ini itu boleh kami renungkan, itu boleh kami menjadi rema Bapa, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari hingga nanti Engkau buat kami tampil lebih dari pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Saya tetap percaya bahwa saudara semua dalam keadaan yang tetap sehat. Amin. Karena kasih Tuhan menyertai Anda sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kembali dengan kerinduan yang mendalam, kita belum bisa beribadah, berfellowship secara komunitas. Tetap dalam doa, dan yang pasti ibadah online kita tidak boleh mengurangi semangat saudara untuk selalu mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, karena kita tahu cuma Tuhan sumber pertolongan kita, terlebih pada hari-hari ini. Saudaraku, saya mengingatkan saudara untuk setiap hari, bagi Anda khususnya yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, jangan waktu Anda banyak hanya digunakan untuk tanda petik Anda bersantai saja. Jangan. Tapi biarlah Anda boleh tetap menggunakan waktu-waktu yang ada untuk Anda berdoa, merenungkan firman, dan lebih mendekat kepada Tuhan. Dan saya mengingatkan saudara, seperti beberapa ayat yang saya kirimkan sebagai suara gembala setiap pagi melewati Ibu Pendeta Muda Fani. Sekarang kita mengalami isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tetapi saya mengingatkan saudara, di dalam roh saudara, kita adalah orang-orang yang tetap merdeka. Amin. Roh kita tidak bisa dibatasi oleh apapun, di mana Roh Kudus ada di dalamnya. Saya berbicara begini dalam arti mengingatkan saudara, di tengah-tengah masa isolasi mandiri yang sudah berjalan hampir 3 minggu lebih, kiranya saudara jangan membatasi tanda petik kerja Tuhan. Jadi Anda jangan sampai karena Anda terisolasi di rumah lalu Anda melupakan bahwa Anda harus hidup menjadi garam dan terang bagi dunia. Tetap menjadi berkat saudara. Meskipun bukan berarti Anda harus keluar, ya, tetapi melewati keberadaanmu di rumah, engkau bisa tetap menjadi berkat. Melewati nasihat yang kau berikan sesama sahabat, kenalan, jemaat, melewati WA, saudara bisa kirim ayat, bisa kirim kekuatan, atau sekedar bertanya untuk memberi kekuatan. Dan kalau Anda diizinkan untuk digerakkan, mendukung dalam hal pendanaan dari beberapa mungkin jemaat atau rekan kita yang sedang mengalami kesulitan, Anda bisa transfer. Saya lakukan itu saudara. Selama minggu-minggu saya di rumah, sudah beberapa orang yang saya digerakkan Tuhan untuk menolong semampu saya. Mereka yang ada hamba Tuhan, rekan saya yang masuk rumah sakit karena positif corona, saya transfer untuk dia. Ya, kami juga mendukung pekerjaan Tuhan di Kalimantan kemarin saudara, sedang membangun gereja di tengah-tengah pandemi. Kami dukung. Bahkan ada jemaat yang sempat ketika saya keluar sejenak untuk membeli bahan makanan, saya bisa mampir karena saya tahu dia sedang kesulitan. Saya mendukung dengan apa yang saya bisa lakukan secara pendanaan. Anda pun begitu. Jadi kita jangan sampai seolah-olah ini adalah hal yang dimana kita nggak bisa berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan. Jangan. Roh Kudus tetap mampu bekerja melewati saudara. Bapak Ibu, dan saya mengingatkan sekali lagi supaya Anda mengikuti protokol pemerintah. Tolong jemaat Gebis Tahun Kebebasan, kami berdoa setiap hari saudara, berdoa setiap hari, memohon kemurahan Tuhan supaya tidak satupun jemaat Tahun Kebebasan yang mengalami COVID-19. Amin. Tetapi doa kami akan lebih efektif kalau Anda juga bekerja sama dengan Tuhan. Melewati apa?
taati apa yang sudah Tuhan gerakkan melewati pemerintah, protokolnya. Jangan sampai dilanggar. Jangan cuek, saudara. Please, jangan cuek. Kalau Anda keluar rumah khususnya, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Hal-hal yang penting, meski tidak paranoid, tapi Anda harus mengikuti dengan seksama. Karena itu, sekali lagi, buat bapak-bapak, saya ingatkan, yang masih suka merokok, ayo berhenti merokok. Ini momen untuk kita berjuang keras dan menjadi sehat. Baik, saudara, kita belum tahu kapan kita akan berjumpa lagi secara komunitas, ketemu langsung. Doakan saja. Tetapi yang pasti, begitu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk boleh berkomunikasi, kita akan segera kabari saudara. Tetap di dalam doa. Amin. Baik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap di dalam semangat Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang boleh berlaku sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan tetap menolong kami. Dan kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini telah memberkati setiap kami. Kami boleh mendapat kekuatan baru, damai sejahtera yang mengalir dengan begitu deras, melewati pujian, juga melewati kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan berkati seluruh jemaat Gebis Tahun Kebebasan, untuk mereka boleh tetap ada di dalam anugerah kasih Tuhan. Mereka boleh tetap ada di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang lebih luar biasa, khususnya di hari-hari ini. Roh Kudus, kami tetap berdoa Tuhan memberkati supaya setiap jemaat Gebis Tahun Kebebasan boleh mengalami kemurahan Tuhan. Tidak ada satupun kami yang mengalami krisis ekonomi, meskipun ada beberapa kami yang mengalami satu dua hal dalam dunia kerja, tetapi kami terlalu yakin pemeliharaan Allah tidak beranjak dari setiap kami. Engkau akan selalu campur tangan dalam memenuhi kebutuhan hidup kami, dan Tuhan yang melindungi dan menyertai kami. Bapa di sorga, berkati bangsa negara Indonesia. Kami tetap mohon kemurahan-Mu. Terus kami berdoa mohon kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati Indonesia, supaya bulan ini juga Tuhan, COVID-19 boleh sirna dari bumi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah angka positif boleh terus menurun sampai 0, yang meninggal turun terus sampai 0, dan yang sembuh meningkat tajam di dalam nama-Mu Yesus. Engkau berkati para tenaga medis, dokter, juru rawat Tuhan, yang berdiri di baris terdepan. Tuhan, mereka orang-orang yang luar biasa. Tuhan berkati mereka, juga orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Tuhan menyertai mereka, melindungi dan memproteksi mereka, dan biar melewati mereka kepanjangan tangan Tuhan, pemulihan atas Indonesia terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, berkati untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada pagi hari ini. Baik Elika yang telah memimpin pujian, baik Koenal dengan musik, baik Evelyn dengan khotbah dan firman. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami akan berpisah satu dengan lain, tetap di dalam rumah masing-masing, tapi kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Kedang kedua tangan saudara, diimani, diaminkan. Saudara menerima berkat, dan pastikan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan, dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, glory Bapa, dan memperluas daerah
bersama dengan Tuhan. Amin.